Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Supiani, nomor induk mahasiswa 2011 10 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian kompetensi yang bermata kuliah mediasi peradilan agama yang diuji oleh Al-Mukarrom wal Mukhtarom Bapak Hafidul Ahdi MH. Jadi teman-teman, apa sih itu mediasi? Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Jadi harus netral teman-teman. Kalau tidak netral itu tidak bisa dimediasi. Yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Nah, mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Nah, kemudian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jadi yang memediasi kita itu disebut mediator, teman-teman. Jenis perkara yang dimediasi kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Semua itu tertuang dalam pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, selanjutnya teman-teman, tahap-tahap proses mediasi. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati. Masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk, teman-teman. Begitu proses mediasi. Nah, proses mediasi ini berlangsung paling lama 40 hari, teman-teman. Nah, 40 hari kerja ya. Jadi dalam waktu 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim atas dasar kesepakatan para pihak. Jadi kalau enggak dengan kesepakatan para pihak itu tidak bisa. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari, teman-teman. Nah, berakhir masa 40 hari. Nah, begitu teman-teman. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Jadi bisa juga nih mediasi itu melalui online kalau bahasanya gitu. Itu tertuang dalam pasal 13 Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, kewenangan mediator teman-teman sekarang ya bagiannya. Jadi mediator itu berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi. Nah, jadi jangan sampai 2 kali berturut-turut tidak mengikuti mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati, atau telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi
melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi. Nah, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. Nah, semua itu tertuang dalam pasal 13 Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Pasal itu tertuang dalam semua itu tertuang dalam pasal 14 Perma nomor 1 tahun 2008. Jadi wajib ya para hakim itu untuk ketika memulai sidang itu harus ada upaya mediasi. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Nah, kemudian sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan regulasi atau hukum ya, atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Itu tidak boleh dalam isi mediasi tersebut. Nah, para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Nah, kemudian para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jadi akta perdamaian itu sama saja kedudukannya dengan putusan hakim gitu ya. Nah, jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. Nah, semua itu tertuang dalam pasal 17 Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, kemudian sekarang tugas-tugas mediator, teman-teman. Nah, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, teman-teman, begitu ya. Nah, semua itu tertuang dalam pasal 15 peraturan Mahkamah Agung ya, nomor 1 tahun 2008. Jika setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15 Perma nomor 1 tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Nah, kemudian pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
Nah, upaya perdamaian sebagaimana dimaksud di atas berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. Nah, itu tertuang dalam pasal 18 Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, kemudian sekarang itu membahas mengenai tempat penyelenggaraan mediasi. Nah, mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau disebut mediasi litigasi ya teman-teman ya, atau di tempat lain yang disepakati oleh para hakim itu disebut mediasi non litigasi, jadi di luar pengadilan agama. Nah, mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Nah, mediator hakim ya itu khusus untuk mediator hakim ya yang udah di dalam ruang lingkup pengadilan agama gitu. Nah, penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya atau gratis. Tertuang dalam pasal 20 Perma nomor 1 tahun 2008. Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat ya udah mempunyai sertifikat lah begitu teman-teman ya, yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Nah, kemudian pengajuan gugatan harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Begitu teman-teman ya. Lalu hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian teman-teman begitu. Apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, contoh nih ya. Syarat-syaratnya: 1. Sesuai kehendak para pihak. 2. Tidak bertentangan dengan hukum. 3. Tidak merugikan pihak ketiga. 4. Dapat dieksekusi. 5. Dengan iktikad baik. Nah, semua itu tertuang dalam pasal 23 Perma nomor 1 tahun 2008. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan atau yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.